mereka terkecoh dengan statement-statement kami di media, strategi kami di media yang menyatakan tentang bansos, menyatakan tentang abdesi. Mereka terkecoh. Nah, ini padahal dalil utamanya. Jadi satu cerita dan satu fakta sejarah baru berhasil Pak Anies cetak dalam konteks Pilpres, yaitu apa? Dengan menunjuk tim hukum sebelum menunjuk timnas. Oke. Jadi Pak Ari Yusuf Amir itu selaku ketua tim hukum sudah ditunjuk di bulan Mei 2023 untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan Pak Anies dalam Pilpres, baik dari proses pendaftaran sampai akhir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Ngobdar, ngobrol politik bersama Darwin. Nah, hari ini kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kami seluruh tim awak redaksi maupun awak produksi dari Forum Keadilan TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat seluruh Sobat Forum dimanapun Anda berada. Nah, namun demikian, seperti biasa, kami tetap hadir menemani Idul Fitri Anda tentu saja dengan dialog yang masih lanjutan dari pekan lalu. Nah, Sobat Forum, jika pekan lalu kita menghadirkan Profesor Agus Surono sebagai guru besar ilmu hukum dari Universitas Pancasila dan Kanda Vincentius Menrova dari kuasa hukum pasangan 03 Ganjar Mahfud. Nah, hari ini kami menghadirkan seorang narasumber dari kubu 01. Beliau adalah Abangda Zaid Musafi, yang kebetulan beliau adalah Direktur Sengketa Proses dan Wakil Ketua Tim MK Anies Mohaimin. Kita langsung sapa beliau. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih mau hadir di tengah-tengah kami. Pasti ini lagi sibuk banget ya Bang? Sangat sibuk, very crowded. Mau lagi proses ini gitu ya. Pasti mondar mandir terus sana kemari Bang. Iya betul Bang. Demi keadilan. Sampai mana nih prosesnya udah berjalan Bang? Oke, proses sekarang ini kan kita udah tahu ya, karena sidang MK ini terbuka dan dibuka untuk umum ya kan. Jadi kita sudah sampai pada tahapkan mendengarkan keterangan pemberi keterangan yang diperlukan. Siapa itu? Dia adalah 4 menteri. Ya, menteri koordinator yang dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi. Panggilan ini memang kami yang mintakan gitu. Cuma dengan dalil independensi kekuasaan kehakiman, maka Mahkamah Konstitusi yang memanggil dan permohonan kami kesampingkan. Tapi bagi kami prinsipnya secara substansi permohonan kami dikabulkan untuk dihadirkan 4 menteri guna didengarkan keterangannya di pengadilan, di forum Mahkamah Konstitusi itulah. Nah Bang, ini belakangan kan ada semacam statement, pernyataan dari kubu 02 karena dari pemohon ini menyeret-nyeret Jokowi gitu ya. Sementara Jokowi bukan penyelenggara pemilu gitu ya, melainkan penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu gitu ya. Dari pihaknya Bang Zaid, bagaimana menanggapi pernyataan-pernyataan seperti ini, Bang? Kalau pernyataan siapapun bebas ya menyatakan pendapat. Kita bicara fakta aja gitu. Sejarah baru proses politik pemilu itu terjadi saat ini di mana presiden yang sudah akan diganti kan posisinya itu secara tegas melakukan cawe-cawe. Ini Pak Jokowi yang ngomong, bukan saya yang ngomong ya. Pak Jokowi sendiri yang ngomong, dia akan cawe-cawe ya kan. Dan itu kita jadikan bukti ke MK, dan dia juga yang bicara bahwa presiden itu boleh loh kampanye di sebelahnya ada capres yang dia dukung. Nah, ini kan
Coba proses demokrasi kita seperti apa? Kita kan menghendaki proses demokrasi yang 5 tahun sekali yang bisa diperpanjang 5 tahun atau periode kedua. Kalau seperti ini, yang bisa jadi presiden adalah presiden yang calon presiden yang mendapat dukungan dari presiden sebelumnya ya. Buat apa kita pemilu, pilih aja lah suka-suka presiden sebelumnya lah kalau kayak gini kan. Ada anaknya lagi. Iya, ada anaknya lah, itu udah pasti kan. Presiden sayang anak ya kan. Nah, Bang, berikutnya ini masih kaitannya dengan Presiden Jokowi gitu ya, yang terkait dengan cawe-cawe tadi ya. Ada kesan di dalam rangkaian jalannya sidang ini gitu ya, pihak pemohon dari kubu 01 cenderung lebih mempermasalahkan terkait cawe-cawenya Jokowi ini sendiri gitu. Bukan mempermasalahkan justru terkait KPU, Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu untuk membatalkan atau seperti apa gitu. Itu gimana, Bang? Ya, memang statement itu mencerminkan tidak membacanya permohonan kami secara komprehensif. Karena apa? Justru dalil pertama kami itu tentang KPU. Kenapa KPU menerima pendaftarannya Gibran yang notabene hari itu belum berusia 40 tahun. Loh Bang, kan udah ada putusan MK yang dia boleh 40 tahun. Tapi faktanya PKPU-nya belum dirubah, masih 40 tahun. Kalau putusan MK boleh di 35 tahun kan, tapi dia masih menggunakan dasar PKPU yang masih mengharuskan 40 tahun. Itu jadi dalil utama kami. Dan selalu kami tekankan bahwasannya ini potensi dikabulkannya sangat besar karena kesalahannya sangat fatal. KPU tidak mengganti PKPU untuk menindaklanjuti adanya putusan MK dengan dalil bahwasanya DPR saat itu lagi reses. Padahal dalam putusan DKPP, DPR yang reses itu pun bisa kok dimintai untuk dilakukan hearing lah ya untuk perubahan PKPU itu. Jadi ini dalil utama dan pertama kita yang sayangnya mereka terkecoh dengan statement-statement kami di media, strategi kami di media yang menyatakan tentang bansos, menyatakan tentang abdesi. Mereka terkecoh. Nah, ini padahal dalil utamanya. Pertama kali kita dalam dalil permohonan itulah kesalahan dalam menerima Gibran pada saat pendaftaran oleh KPU. Itu Bang. Oke. Nah Bang, kalau kita mundur ke belakang, rangkaian demi rangkaian proses PHPU yang terjadi di MK itu kan selama ini belum ada yang pernah terbukti ya Bang ya, dan kalaupun ada itu di tingkat pilkada bupati kalau nggak salah kami, dan itu baru sekali ya. Nah pertanyaannya, apakah pihak Bang Zaid dan teman-teman dari kubu Anies Muhaimin ini tetap optimis gitu ya, atau seandainya ini justru nggak terbukti atau gimana gitu Bang? Bagaimana tim kuasa hukum Anies melihatnya Bang? Ya gini, jadi satu cerita dan satu fakta sejarah baru berhasil Pak Anies cetak dalam konteks Pilpres, yaitu apa? Dengan menunjuk tim hukum sebelum menunjuk timnas. Jadi Pak Ari Yusuf Amir itu selaku ketua tim hukum sudah ditunjuk di bulan Mei 2023 untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan Pak Anies dalam Pilpres, baik dari proses pendaftaran sampai akhir. Artinya apa? Dengan ditunjuknya tim hukum, maka kami lebih siap untuk menyiapkan perangkat di seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan kota, dan itu kita berhasil. Nah, Bang, kan permohonan-permohonan sebelumnya belum ada yang dikabulkan. Oh jelas, kami sangat yakin kami sangat yakin permohonan kami beda dengan permohonan yang sebelumnya. Why? Karena kita sudah ada tim hukum dulu. Nah, apa fungsinya tim hukum? Setiap pelanggaran, setiap dugaan kecurangan di daerah ataupun di pusat itu semua kita laporkan, itu semua kita proses. Makanya itu saat ini menjadi bukti kita ke MK. Beda dengan proses yang sebelumnya. Pilpres sebelumnya nggak ada yang namanya tim hukum. Nah itu begitu hadir ke MK yang dibawa adalah C1. Loh, kita nggak lagi mencocokkan hitung-hitungan C1. Kita speedy trial loh Mahkamah Konstitusi itu. Kita harus bisa menjelaskan pola kecurangan yang nanti ada uji petik atas fakta. Ini yang lebih penting. Nah, dengan pola kecurangan yang berhasil kami dalilkan ya, dengan
uji petik masing-masing daerah yang laporannya selalu ditolak dengan alasan yang tidak jelas oleh Bawaslu, ini semua kita hadirkan kok. Kita jadikan bukti di Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi ada 2 putusan etik sebelum dilakukannya pencoblosan, yaitu putusan etik atas putusan MK nomor 90. Kebetulan kami adalah pihak pemohonnya, Bang. Kami adalah pihak pemohonnya. Nah, terus yang kedua putusan etik DKPP karena KPU menerima pendaftaran tidak terlebih dahulu merubah PKPU. Jadi jangan samakan permohonan kali ini dengan permohonan yang sebelumnya. Karena jelas berbeda seluruh fakta dan kekuatan tim hukum dalam membackup ya Pak Anies yang dibantu dengan para relawan di daerah. Itu kami insya Allah sudah membuktikannya di pengadilan, di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kan kalau kami cermati pihak Bang Zaid dan teman-teman itu kan cenderung lebih mendesak agar Pilpres dibatalkan ya Bang ya, hasilnya gitu ya. Sementara kita tahu kemarin itu kan proses Pilpres ini berbarengan dengan Pileg ya gitu ya. Itu dalam ininya apa ya, dalam ketentuannya emang bisa gitu Bang? Pilpresnya dibatalin, Pilegnya enggak gitu, atau apa ini ya nggak harus dibatalin dua-dua karena ini serentak kan? Enggak, dalam permohonan kita itu memang SK itu satu, SK atas Pilpres dan SK atas Pileg. Tapi yang kami mohonkan itu kan sepanjang tentang Pilpresnya aja. Jadi kita minta dibatalkan SK itu sepanjang tentang Pilpresnya aja, ya kan? Dalam kaitan apa permohonan kami? Permohonan dilakukan pemungutan suara ulang. Kenapa pemungutan suara ulang? Dengan pertama 02 atau Capres-Cawapres 02 didiskualifikasi terlebih dahulu. Itu pokoknya, intinya permintaan kami. Terus yang kedua, atau kita kasih alternatif. Karena ini adalah kecurangan yang dilakukan melalui cawe-cawenya presiden. Jadi anak presidennya dikeluarin dulu. Silakan Pak Prabowo cari pengganti cawapresnya. Ayo kita tarung secara sehat. Itu yang kami dalilkan. Jadi kami nggak minta menang. Harus diingat ya. Anies Muhaimin tidak mengajukan ke MK untuk dinyatakan sebagai pemenang. Enggak. Kita minta pemilu yang fair dengan cara 02 didiskualifikasi atau alternatifnya 02 mengganti dulu cawapresnya, ya kan, baru kita melakukan pemungutan suara ulang. Tetap 3 calon, tapi cawapresnya diganti yang 02. Nah, tapi andai saja kita berandai-andai itu disetujui, bagaimana dengan partai pengusung, Bang? Karena kan nggak semudah itu juga ya. Pihak Bang Zaid dan teman-teman menuntut untuk dilakukannya pemilu ulang ini ya. Tapi ini kan kaitannya dengan partai gimana tuh Bang? Jadi gini, harus dipahami mana pemungutan suara ulang, mana pemilu ulang. Kita tidak menuntut pemilu ulang. Kalau pemilu ulang tuh tahapannya kan dari DPS, DPT, pencalonan, pendaftaran. Kita nggak, hanya pemungutan suaranya saja. Pemungutan suara ulang ya? Iya, jadi terminologi pemungutan suara ulang aja yang kita lakukan. Jadi pemilunya nggak kita minta ulang, nggak, itu salah. Kalau pemilu minta diulang ya semuanya repot itu Bang, gitu kan. Nah kalau kebijakan partai politik, saya rasa partai politik akan menyesuaikan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, bagaimanapun itu caranya. Nah, kalau misalnya tadi yang Abang sampaikan pemungutan suara ulang dilakukan gitu, ini kalau kita mengacu ke kondisi ekonomi kita, apakah pemerintah nggak akan ini Bang, kan artinya akan ada pengeluaran lagi nih ya, akan ada anggaran lagi dari pemerintah gitu ya. Akan terjadi kerugian nggak di negara? Apa gimana secara ini Bang? Ya kebetulan basically saya bukan orang ekonomi, jadi tidak bisa mendetail ya bicara masalah keuangan atau masalah ekonomi akan seperti apa. Tapi yang jelas gini, anggaran untuk pemilu itu kalau saya tidak salah ya, nanti kita sama-sama cek lagi, itu kok 39 triliun. Pemilu kemarin itu baru dipakai 16 sampai 19 triliun. Artinya masih ada masih ada sisa kalau memang mau dilangsungkan pemungutan suara ulang. Yes, karena memang desain sedari awal itu adalah 2 putaran. Desain umum ya, itu adalah 2 putaran karena ada 3 calon gitu kan. Tapi ketika cuma 1 putaran ya otomatis cost kan lebih efektif dan efisien ya kan. Tapi kalau dibutuhkan pemungutan suara ulang,
ya dengan anggaran yang ada cukup kok, waktu yang ada juga cukup kok, nggak ada masalah. Gitu. Artinya, kan masih Oktober Presiden kan. Artinya aman-aman aja. Dan aman-aman kalau dari sisi aja. kesiapannya nggak ada harus ngeluarin anggaran khusus. Nggak ada. Gitu. Itu kerjaannya buzzer aja itu, ngelempar isuan nanti waktunya nggak cukup. Ini loh, pergantian presiden itu masih Oktober. Kita kalau putaran kedua itu jatuhnya di bulan Juni atau Juli deh, kalau nggak salah itu. Itu masih cukup. Secara anggaran lah memang udah disiapin, ada anggarannya untuk 2 putaran, gitu. Oke. Kita kembali ke yang kemarin Bang, soal 4 menteri yang dipanggil. Abang melihatnya seperti apa paparan 4 menteri tersebut Bang? Yang pertama kita menyikapi secara sangat senang ya. Kenapa kita bilang kita sangat senang? Karena ini sejarah baru dicetak oleh Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan keadilan substantif. Permohonan kami ya, kalau bahasanya mahkamah kan kita nggak menerima dari permohonan 01, tapi ini kebutuhan mahkamah untuk mendengar, itu dalil aja lah silakan. Faktanya dihadirkan kok, kan gitu kan. Kita ngelihatnya esensinya di situ. Tapi kehadiran 4 menteri ini dengan keterangan-keterangannya yang sudah disampaikan, kami sangat menyayangkan, tidak membantah atau tidak membatalkan apa yang kami dalilkan. Apa itu? Salah satunya adalah penaikan biaya-biaya bansos di Januari. Ya kan? Contoh, di Januari 2022, Januari 2023, sampai di Januari 2024, ini kenaikannya signifikan dari 2,6 triliun, ya kan, di 2022, itu di 2023 kalau nggak salah 3,8 triliun. Nah, kenapa begitu di di Januari 2024 ini naiknya sampai 12, sekian triliun? Lah ini ada kejadian apa? Kalau kita bicara El Nino itu di 2021. Kalau kita bicara COVID itu di 2020 sampai 2022. Kenapa anggaran itu naiknya di 2024 dan cairnya dirapel 4 bulan di bulan Januari dan Februari semua? Kan ini yang menjadi pertanyaan. Harusnya kehadiran menteri dengan udah mengetahui apa yang kita dalilkan, mengcounter apa yang kami sampaikan, tidak bicara secara normatif. Kalau kehadiran itu saya ngelihatnya bicaranya sangat normatif. Oh ya, proses penganggarannya seperti ini, proses implementasinya begini. Oh Pak, kami nggak ada kok Pak, itu menaikkan anggaran hanya karena untuk mendukung capres itu, ya itu bisa kita dalilkan lah. Tapi kan faktanya, kejadiannya apa di lapangan? Erlangga secara tegas ini bansos dari Jokowi. Gibran anak Jokowi, yang suka Jokowi silakan pilih Gibran. Lah ini yang ngomong Erlangga loh, dan itu udah kita jadikan fakta persidangan dan kita masukkan sebagai alat bukti juga. Alat bukti ya. Ini apa? Ini fakta apa kayak begini nih gitu kan. Terus Pak Erlangga juga seperti itu, Zulkifli Hasan seperti itu. Maksud saya tadi yang cerita tadi di Kendal tuh Zulkifli Hasan seperti itu. Bahkan Pak Presiden pun secara terang-benderang, kalau bansos itu kan by name by address. Nah, yang dilakukan di depan istana apa tuh? Bagi-bagi gitu. Itu apa tuh gitu kan? Nah, ini kok jadi gini, saya sangat menyayangkan tindakan seperti itu, seolah-olah seperti nantang kepada masyarakat ini loh. Kita bisa melakukan ini kok. Sangat disayangkan lah kalau pemimpin negeri seperti itu gitu. Seharusnya ketika ada kekhawatiran dan ada kritik dari masyarakat terhadap proses bansos yang dicurigai akan mempengaruhi efek elektoral, harusnya bisa mencerminkan sikap negarawan dong sebagai seorang pemimpin. Ini yang tidak kita lihat dan sungguh sangat kita sayangkan lah. Nah, masih berkaitan dengan bansos tadi Bang, kami melihat 4 menteri yang dihadirkan itu terkesan kompak. Satu suara nih soal bansos gitu ya. Mereka nggak mau bansos itu dikaitkan dengan pemilu gitu. Nah ini kan kalau kacamata kami melihat cenderung mematahkan nih ya, dari pihak Abang gitu ya. Dari kubu Bang Zaid dan teman-teman melihatnya seperti apa Bang? Bukan cuma kompak 4 menteri itu, tegak lurus. Tegak lurus. Bukan cuma satu suara, tegak lurus mereka itu di bawah pemimpin ya kan. Nggak ada masalah, itu hak lah. Tapi kita mengapresiasi kedatangan mereka sebagai menteri. Itu kan bukan jabatan politik, bukan jabatan yang datang secara cuma-cuma, karena itu jabatan publik ya. Jabatan menteri itu selaku pembantu presiden itu kan
amanahnya kan juga dari kita juga, dari rakyat itu kan. Kehadiran mereka sangat kita apresiasi. Adapun yang menjadi jawaban mereka tentu sangat kita sayangkan. Tapi kalau balik ke fakta persidangan tentu ya apa yang disampaikan keempat menteri tersebut sama sekali tidak membantah dalil-dalil kita dan bukti-bukti yang kita sampaikan. Silakan aja nanti bagaimana majelis hakim akan menilai. Kami mendalilkan dan kami memberikan bukti survei, LSI yang survei, 69% penerima bansos itu memilih ke 02. Gitu loh. Itu kita jadikan dalil gitu kan. Nah, sekarang mau bilang nggak terkait gimana? Coba lagi kita perhatikan lagi hasil survei. Silakan cek masing-masing deh di seluruh lembaga survei ada kok. Bagaimana elektabilitas Prabowo sebelum dan setelah ada Gibran. Nah, selanjutnya kita cek lagi bagaimana elektabilitas Pak Prabowo setelah ada Gibran dan setelah ada bansos. Gitu. Dan dugaan penggunaan aparat desa yang akhirnya kita buktikan videonya kemarin yang secara tegas, aparat desa nggak boleh loh ikut politik praktis. Ngumpul di GBK bebas, gitu kan? Nah ini kita mau bernegara yang kayak gimana sih? Ini bukan tentang Anies dan Muhaimin lagi ya kita sampaikan. Ini tentang keresahan kita bagaimana kita bernegara ke depan. Betul. Kalau kayak gini ya yang punya kesempatan ya udah darah biru aja yang memang ada jaringannya ke istana. Mas Darwin saya gini ya boleh jadi. Nggak dapat kesempatan terus. Iya. Bang, ini udah mulai masuk sesi terakhir nih. Siap. Saya tadi sih sebenarnya udah saya singgung di awal. Ini cuma saya pengen mempertegas lagi ya. Seberapa optimis sih Bang Zahid dan teman-teman di kuasa hukum Anies Muhaimin gitu ya, terkait MK akan mengabulkan gugatan ini gitu ya, karena mengingat tadi yang pertama memang ini sejarah ya, belum pernah terjadi. Walaupun di sisi lain ini memang momentum nih, kalau kata Prof. Agus Surono kemarin, ini momentum nih. Momentumnya MK untuk memperbaiki marwahnya, memperbaiki kepercayaan publik setelah dia melakukan hal yang kurang pantas, kurang elok kemarin gitu ya. Nah pertanyaannya itu Bang, seberapa optimis Bang Zaid dan teman-teman di kuasa hukum Anies? Kami sangat optimis 100%. Kalau bisa 1000% juga boleh, asal jangan inflasi aja kan. Kami sangat optimis 100%. Optimis itu sejak kapan? Sejak kami mendaftarkan ini ke Mahkamah Konstitusi. Jadi adapun fakta-fakta persidangan yang berjalan sampai dipanggilnya menteri, panggilnya DKPP itu benar-benar kuasa Allah aja bagi kami. Kami udah nggak punya kuasa karena kami sipil semua loh Mas. Kami sipil semua, as a lawyer pun ya kita kan namanya lawyer perwakilan juga dari sipil ya. Kita sangat meyakini bahwasannya masih ada jalan untuk memperbaiki semua kondisi ini. Ini negara didirikan oleh para founding fathers negara ini bukan untuk satu keluarga. Untuk seluruh tumpah darah masyarakat Indonesia yang semua punya kesempatan yang sama. Gitu, tidak boleh dikangkangi oleh satu keluarga aja. Ini yang sangat kita sayangkan gitu kan. Jadi optimisme kami ini insya Allah lah di bulan Ramadan begini juga kan, setelah kita di bulan Ramadan gini Allah beri kemudahan lah. Amin. Kami nggak bisa mengintervensi dengan menyatakan hakim akan begini begitu, tidak bisa karena hakim memiliki otoritas yang mutlak, hak prerogatif mereka dalam menimbang dan memikirkan atau mendalilkan, membuktikan ya dalil-dalil yang kita sampaikan. Itu hak prerogatif semuanya ada di majelis, kita nggak akan intervensi dalam bentuk apapun. Tapi satu hal yang kami tegaskan, apa yang terjadi di persidangan sampai hari ini itu benar-benar semua bantuan dan kuasa Allah. Itu bantuan kuasa Allah. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim hukum yang ada di daerah. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan yang sudah bersedia memberikan bukti-bukti, fakta-fakta yang kejadian di lapangan. Total 312 bukti kita serahkan ke Mahkamah Konstitusi dan itu paling banyak di antara pihak yang lain. Karena apa ya, kita benar-benar prepare, kita benar-benar dapat bantuan Allah gitu. Kita nggak pernah nyangka permohonan kita ke MK mengenai kehadiran 4 menteri itu
dikabulkan oleh MK sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat. Insya Allah kita sangat yakin Allah akan memberikan yang terbaik. Amin, ya kan, amin. Perlawanan sudah kita lakukan semaksimal mungkin. Kita tidak menempuh jalur anarkis, kita menempuh jalur konstitusional, tapi jangan kita dipandang mengkhianati atau melawan 96 juta pemilih Pak Prabowo. Tolonglah ini buzzer-buzzer ini yang kayak begini ini yang merusak gitu loh, yang harusnya ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Kita menempuh jalur konstitusional kok. Jalur ke MK itu jalur konstitusional. Dalilnya apa ya itu terserah kami dong yang mendalilkan. Kan kami bisa membuktikan kok di persidangan. Silakan aja di challenge di pengadilan. Jalur yang dipilih Pak Anies, Pak Muhaimin jalur konstitusional, dan tidak lupa strategi pemimpin kami Bapak Dr. Ari Yusuf Amir itu sangat luar biasa. Kami pun terus terang sebagai tim gitu nggak nyangka banyak kejutan langkah yang dia siapkan gitu, termasuk memanggil 4 menteri itu ya kita sama-sama paham lah kan, itu hal yang dipandang masyarakat kayaknya apa iya akan dikabulkan. Lagi ngapain sih kalian ke MK, udah katanya udah tahu ini. Selalu seperti itu kan stigma di masyarakat, tapi alhamdulillah keyakinan pimpinan kami Pak Ari Yusuf Amir dan strategi beliau dalam memimpin tim ini luar biasa. Karena kami juga ya tinggal jalanin aja kalau pemimpin kita udah jelas kan. Nah, kurang lebih kami sangat yakin Mas Darwin. Oke. Mudah-mudahan keadilan tegak. Amin, amin, semoga dimudahkan gitu ya Bang. Bang Zaid, gak terasa kita udah di penghujung. Sebelum kami tutup, mungkin ada semacam closing statement atau ada pernyataan yang mau disampaikan ke masyarakat kita, ke Sobat Forum atau siapapun itu. Mungkin bisa dengan waktu yang singkat Bang. Oke, Sobat Forum Keadilan, kami dari tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengucapkan terima kasih telah mendoakan, telah mensupport dalam segala bentuk, tentu dengan salah satunya dari teman-teman Sobat Forum Keadilan sebagai pilar demokrasi sudah menyediakan forum ini aja, itu adalah satu bentuk support yang luar biasa bagi kami. Kami tahu perlawanan terhadap kezoliman itu tidak mudah, tapi kalau dilakukan dengan ikhtiar yang sesungguh-sungguhnya, Allah akan merubah nasib suatu kaum bagi mereka yang akan memperjuangkan perubahan itu. Jadi tidak ada kata lain selain perubahan itu harus dilakukan. Kurang lebih seperti itu Bang Darwin. Oke. Bang Zaid, terima kasih banyak udah mau berbagi dengan kami, udah mau sharing di tengah kegiatan yang cukup padat, mau menyisikan waktu ya. Doa kami semoga apapun itu semua dimudahkan dan dilancarkan, dan yang terpenting Abang selalu dalam keadaan sehat. Amin, dan amin, amin, amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Makasih banyak Bang. Makasih banyak Bang Darwin dan teman-teman Forum Keadilan semuanya. Oke, Sobat Forum, itu tadi obrolan kami bersama Bang Zaid Musafi yang merupakan Direktur Sengketa Proses dan Wakil Ketua Tim MK pasangan kuasa hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Saksikan terus Forum Ngobdar, tentu saja kami akan terus mengupdate informasi-informasi seputar politik dalam negeri dan kondisi-kondisi terkini dalam negeri. Sekali lagi terakhir kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat saudara-saudara muslim dimanapun berada. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.